Berdirinya sebuah perumahan di kawasan Dusun Bulu Dendeng, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, menuai kontroversi. Pasalnya, pihak pengembang hingga saat ini belum mengantongi izin dari pemerintah Kota Batu. Selain belum mengantongi izin, pengembang juga diduga melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Komisi A serta Komisi C DPRD bersama Satpol PP dan Dinas Perizinan melakukan sidak salah satu perumahan di Dusun Bulu Dendeng, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Mereka melakukan sidak di lokasi perumahan tersebut karena ditengarai keberadaan perumahan tersebut belum mengantongi izin dari pemerintahan Kota Batu. Selain itu, pengembang diduga telah melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan pengalihan fungsi yang seharusnya kawasan putih, namun oleh pengembang dijadikan kawasan kuning. Ketua Komisi A DPRD Kota Batu menegaskan pembangunan yang terjadi di kawasan tersebut harus dihentikan karena selain tidak memiliki izin juga berdiri di kawasan zona putih dan zona putih ini kawasan pertanian dan tidak boleh didirikan bangunan. Tak hanya itu, letak geografis di kawasan sekitar memiliki tingkat kemiringan yang cukup ekstrim, sehingga ada kekhawatiran terhadap potensi-potensi yang tidak diinginkan ketika investor memaksakan bangunan yang dikembangkannya. Rencananya, kawasan tersebut akan didirikan sekitar 48 perumahan, namun hingga saat ini masih 13 rumah yang telah laku dan berdiri bentuk fisiknya dengan harga per unitnya sekitar 500 juta rupiah. Sebenarnya untuk hari ini akan diportal dulu sama pihak kepala desa, karena memang pihak desa pun juga tidak tahu. Terus besok dilanjutkan akan di polis lain dari Satpol PP. Itu sementara, kemudian kami sarankan kepada pihak owner untuk menghubungi perizinan besok dulu. Kenapa harus diberi garis kemudian di portal? Karena sudah menyalahi semuanya. Oke. Peruntukan lahannya, terus izin sama sekali tidak ada, kemudian ini AMDAL juga tidak ada, izin dari lingkungan juga tidak ada. Itu sudah memenuhi syarat untuk langsung ditutup. Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Batu mengaku larangan berdirinya bangunan perumahan ini. Bahkan sebelumnya, ia mendapatkan keluhan dari masyarakat untuk melakukan demonstrasi jika pembangunan tetap dilanjutkan. Dihimbau pengembang untuk segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif sehingga ketika terjadi eksekusi kawasan sekitar tidak menimbulkan kerugian yang berarti dari masing-masing pihak. Rencananya terkait pelanggaran yang dilakukan pengembang perumahan ini, pihak pemerintah Kota Batu akan menghentikan aktivitas kerja yang ada di perumahan tersebut. Bangunan ini yang pengawasan dari Komisi C. Nah, ini Desember yang kemarin sudah dilakukan dipiring sama pihak dari Satpol PP juga perizinan. Itu sudah belum ada tahunnya sama sekali. Desember 2020. Desember tahun ya tanggal 20 Desember tahun 2020. Nah, ternyata apa? Setelah ada surat pengetahuan bahwa ini tidak boleh dibangun, tapi selama 6 bulan ini terus dikerjakan sampai akhirnya berbentuk perumahan begini. Sehingga mau nggak mau kan dinas terkait merasa kecolongan juga. Nah, akhirnya boleh di ini kita mohon untuk dihentikan sebentar dulu lah. Dihentikan sampai ketemu solusi terbaik bagaimana. Yanto Yancung melaporkan. Sebanyak 29 warga di Kelurahan Rampal Cilaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang terkonfirmasi terpapar COVID-19. 29 warga yang terpapar ini merupakan klaster takziah. Terpaparnya 29 warga tersebut, warga terpaksa menerapkan lockdown lokal di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 3, Kota Malang. 29 warga yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 tersebar di RT 1 hingga RT 9, RW 1 Kelurahan Rampal Cilaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 29 warga yang terpapar ini merupakan klaster baru yakni klaster takziah, di mana warga yang positif terpapar COVID-19 ini pada tanggal 3 Juni lalu melakukan takziah di 2 orang tetangga mereka yang meninggal dunia dan belakangan diketahui positif COVID-19. Akibat terpaparnya warga tersebut, petugas BPBD Kota Malang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah warga. Selain dilakukan di dalam rumah, penyemprotan juga dilakukan di halaman rumah. Cornelia Sofiana Ayu, koordinator penyemprotan BPBD Kota Malang, mengatakan penyemprotan ini dilakukan setelah 29 warga dinyatakan positif COVID-19. Warga yang terpapar ini merupakan klaster takziah, dan saat ini sebagian warga yang positif sudah dievakuasi ke rumah sakit lapangan
dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sedangkan sebagian lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Untuk klasternya ini klaster takziah ya. Saya bilang gini karena apa? Pertama karena ada yang meninggal, satu warga ada yang meninggal dan warga di sini takziah ke almarhum tersebut. Terus bertahap. Jadi mereka kenanya yang positif itu bertahap. Tahu-tahu sakit gitu. Jumlahnya ada 15 orang. Tapi saya dapat dari Pak RT 1 yang Kos Merah itu katanya ada 29 orang. Terus untuk kakaknya itu 9 rumah. Jadi kita anggap ini zona merah ya, sudah lockdown untuk kampung Jagung Suprapton Gang 3 ini. Sedangkan Ketua RW 1 mengatakan bahwa dari 29 warga yang terpapar COVID-19, 2 orang meninggal dunia. Warga RW 1 Kelurahan Rampal Celaket juga telah melakukan tes swab antigen yang dilakukan oleh puskesmas tempat. Sementara terpaparnya 29 warga tersebut, pihak RW 1 melakukan lockdown lokal di Jalan Jaksa Agung Suprapto Gang 3, di mana akses keluar masuk Jalan Jaksa Agung Suprapto Gang 3 dibatasi dan hanya satu pintu dengan dijaga petugas keamanan. Yang terakhir istrinya ini positif. Positif. Dua, yang apa tuh yang lagi yang pertama kita belum tahu. Pak, saat ini warga yang terpapar mana, Pak? Udah dibawa ke rumah sakit, ada rumah sakit lapangan. 9 itu dirawat di mana saja, Bapak? Rumah sakit lapangan di Unibro sama rumah sakit umum. Pak, selain penyemprotan apa yang dilakukan oleh lingkungan, Pak? Ya sterilisasi, lockdown. Terus kita sarankan untuk warga nggak banyak beraktivitas di luar. Simon Alfredo melaporkan. Polresta Malang Kota menggelar vaksinasi gratis bagi warga Kota Malang. Vaksinasi gratis ini digelar dalam rangka menyambut ulang tahun Bayangkara Polri ke-75, sekaligus upaya percepatan vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi gratis bagi warga Kota Malang yang digelar oleh Polresta Malang Kota digelar di Polsek Kedung Kandang, Kota Malang, di mana vaksinasi di Polsek Kedung Kandang diikuti oleh 300 warga di wilayah Kedung Kandang. Antusiasme warga yang meningkat membuat pelaksanaan vaksinasi dipindahkan ke aula kantor Kecamatan Kedung Kandang. Warga yang datang kemudian melakukan screening sebelum divaksin. Warga yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Farika, salah satu warga yang mengikuti vaksinasi ini mengaku senang. Ia mengetahui vaksinasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota ini dari Ketua RT setempat. Ia berharap setelah divaksin dapat menambah kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Pendaftarannya seperti apa, Mbak? Lewat WhatsApp sih, Mbak. Jadi kita dari Pak RT diinfoin siapa yang mau vaksin, terus ya udah nanti didaftar gitu sama Pak RT-nya. Jadi daftar terlebih dahulu. Iya. Ini tadi antri berapa lama, Mbak, di sini? Kan banyak banget nih yang ikut. Hampir 1 jam sih, Mbak. 1 jam lebih. Iya, dari jam 9 sampai sekarang masih. Tadi ngerasa gimana, Mbak, habis vaksin? Sakit nggak, Mbak? Enggak sih, Mbak. Ya kayak suntik biasa gitu. Ya, semoga COVID-nya cepat kelar aja sih, Mbak. Kan udah kayak lama banget nggak kelar-kelar ini. Semoga cepat hilang aja lah COVID-nya. Sedangkan Kapolsek Kedung Kandang Kompol Yusuf Suryadi mengatakan bahwa vaksinasi gratis yang digelar oleh Polresta Malang Kota dalam menyambut HUT Bayangkara Polri ke-75. Polsek Kedung Kandang mendapat jatah 300 peserta. Pendaftaran peserta juga dibagi setiap kelurahan, di mana setiap kelurahan mendapat jatah 25 peserta. Kapolsek juga menambahkan, karena antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, pelaksanaan vaksin dipindahkan ke kantor Kecamatan Kedung Kandang. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerumunan. Sementara vaksinasi gratis bagi masyarakat ini, selain memvaksin 300 warga, Polsek Kedung Kandang juga mendapat tambahan dosis sebanyak 300 yang pelaksanaan vaksinnya dilakukan di Klinik Bayangkara Polresta Malang Kota. Nah, kuota 1.500 dibagi 5 polsek. Polsek Kedung Kandang mendahului, kami mendapatkan kuota 300. Dan itu sudah kami rancang mulai awal, kami memiliki 12 kelurahan, jadi kami bagi. Setiap kelurahan
hanya kami siapkan 25 orang, secara keseluruhan nanti 300. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat truk mogok dan memakan hampir setengah lebar Jalan Kertanegara, Karangploso mengakibatkan arus tersendat dan antrian panjang kendaraan terjadi, khususnya dari arah Kepuharjo menuju Karangploso. Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Kertanegara Karangploso, tepatnya di tanjakan jalan. Sebuah truk kontainer dari arah Karangploso yang akan menuju ke arah Batu mogok sejak tadi subuh dan sampai menjelang siang masih belum ada penderekan. Truk membawa kontainer ini memakan hampir setengah lebar jalan sehingga hanya setengah lebar jalan yang bisa dipergunakan untuk melintas kendaraan dari dua arah yang berlawanan. Untungnya arus kendaraan tidak sepadat ketika libur akhir pekan, sehingga arus antrian panjang kendaraan terjadi sesekali ketika terjadi kepadatan dari arah yang berlawanan, khususnya ketika melintas kendaraan berat dan panjang. Menurut salah seorang juru parkir menjelaskan, Jalan Raya Karangploso dipastikan akan ramai pada Sabtu dan Minggu, sementara hari biasa harus berjalan lancar, kecuali ada gangguan terhadap fungsi jalan. Sementara truk menunggu kendaraan lainnya yang akan melakukan penderekan. Di lokasi terlihat antrian panjang kendaraan terjadi dari arah Kepuharjo yang akan menuju ke arah Karangploso dan Batu, dan sesekali dari arah Pasar Karangploso yang akan menuju Karanglo. Iya, dari Karanglo sampai ke Karangploso ini agak macet sementara ini, tapi biasanya agak lancar, cuma ada beberapa kendaraan yang mogok, jadi terpaksa agak lambat sedikit. Sejak kapan tuh mogoknya truk? Ya truk di hijau itu, Pak. Yang di sini? Iya, sejak ini juga ada sini. Sejak jam berapa yang di sini? Mulai pagi jam 8:30. Itu hampir setengah lebar jalan ya? Iya, marka jalan. Ya. Karena truknya besar ya? Iya. Kadang-kadang truknya mau ke Batu itu ya? Yang Batu, jalan sini, dan sini kadang-kadang sini macet kena pasar sayur itu, Pak. Iya. Jadi agak lambat. Yantik Mawan melaporkan. Akibat sudah mengalami kerusakan cukup lama, beberapa saluran air di sepanjang pinggir Jalan Karangploso butuh perbaikan. Tidak hanya itu, diduga akibat kurangnya perawatan dan minimnya kesadaran pengguna, sampah banyak dibuang di seputaran alun-alun Karangploso. Banyak pihak berharap perawatan lebih ditingkatkan agar alun-alun bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat. Keberadaan alun-alun Karangploso ini sangat strategis karena berada di kawasan padat aktivitas, pasar, terminal, dan kantor instansi pemerintahan, dan juga lembaga pendidikan. Alun-alun Karangploso mulai dimanfaatkan pengguna baik sebagai tempat bermain, berteduh para sopir, ojek, dan warga yang pulang dari pasar. Namun sayang di beberapa titik sudah mengalami kerusakan pada bagian tembok pelengsengan dan pembatas pinggir jalan serta saluran air, sehingga saluran air tidak bisa berfungsi optimal dan ketika penghujan tembok pembatas akan semakin lebar kerusakannya akibat tergerus aliran air. Tidak hanya itu, belum adanya pembersihan kembali secara menyeluruh membuat taman dan jalan mulai tertutup rumput liar, terutama pada paving jalan, sehingga kawasan terlihat tidak bersih. Kondisi ini tentu saja mengganggu kenyamanan para pengguna dan warga masyarakat karena idealnya sebagai tempat beristirahat dan berteduh, alun-alun harus bersih sehingga pengguna bisa nyaman berada di kawasan alun-alun. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, kawasan ini sebenarnya sudah nyaman dan teduh. Hanya saja perlu ada penataan maupun perbaikan agar bisa lebih maksimal dimanfaatkan warga masyarakat, termasuk kelengkapan fasilitas. Banyak pihak berharap ada perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sekaligus penambahan fasilitas bak sampah, agar kawasan lebih bersih dan pengguna bisa lebih nyaman berada di dalam alun-alun Karangploso. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meski sempat terganggu karena pandemi COVID-19 yang membuat jadwal latihan berantakan dan sulitnya mencari kolam renang, dua atlet renang asal Kota Batu berhasil menyumbang 3 medali dalam ajang kejuaraan daerah renang PRSI Jawa Timur 2021. Kegiatan yang diselenggarakan di kolam renang Dispora Jawa Timur di Surabaya dari tanggal 11 sampai 13 Juni 2021 ini diperuntukkan kelompok umur 2 atau kelahiran 2006 sampai 2027.
Dua atlet renang asal Kota Batu berhasil menyumbangkan 3 medali dalam ajang kejuaraan daerah renang PRSI Jawa Timur 2021. Kegiatan yang diselenggarakan di kolam renang Dispora Jawa Timur di Surabaya dari tanggal 11 sampai 13 Juni ini diperuntukkan untuk kelompok umur 2 atau kelahiran tahun 2006 dan 2007. Kedua atlet yang menyumbangkan medali yakni Ahmad Fahrezi Anwar yang mendapatkan medali perunggu di kategori 50 meter gaya punggung dengan catatan waktu 30,76 detik. Lalu juga ada Michelle Adisti Putri Lananta mendapatkan medali perak di kategori 100 meter gaya kupu-kupu dengan catatan waktu 1 menit 12,88 detik dan medali perunggu di kategori 50 meter gaya bebas dengan catatan waktu 30,20 detik. Baik Michelle maupun Fahrezi mengaku kaget dengan kemampuan dan kecepatan renang atlet dari daerah lain. Meski begitu, ia tidak pesimis dengan segala persiapan yang dilalui, tetap pantang menyerah dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun dengan persiapan yang minim, terlebih jadwal latihan yang terganggu karena terdampak pandemi COVID-19, Ahmad Fahrezi Anwar dan Michelle Adisti Putri mengaku memacu diri sendiri untuk menjaga kondisi tubuh. Dalam seminggu juga ada latihan fisik seperti push-up dan lari. Bahkan selama pandemi, mereka mengaku kesulitan mencari kolam renang untuk berlatih karena banyak yang tutup. Sementara itu, pelatih renang Kota Batu Kus Harjoko mengaku masih banyak hal yang harus dievaluasi dari hasil Kejurda Jatim. Perkembangan atlet muda daerah lain cukup pesat. Terlebih menjelang event Porprov tahun depan, atlet Kota Batu akan terus dipacu kemampuan teknik dan fisiknya. Ketiadaan kolam renang standar nasional di Kota Batu membuat atlet berlatih di kolam yang tidak layak, karena kolam tidak diperuntukkan untuk renang, melainkan untuk wisata. Meski begitu, hal itu tidak menyurutkan semangat atlet untuk terus giat berlatih dan mengasah kemampuan mereka. Mengikuti Kejurda kemarin? Ya, ada, cuman sebelumnya itu kan puasa, jadi kita waktunya terlalu mepet untuk persiapan Kejurda. Ya kita apa adanya, tapi kita pajulah, ada waktu, kesempatan waktu sekitar 2 minggu. Memang sudah sesuai target Pak Adi? Belum lah, kita masih belum puasa gitu. Di selam kita yang menonjol itu. Kapan berapa 5 tahun yang lalu itu kita juara umum untuk nomor laut juga. Kita dapat 7 emas. Aja nggak punya laut ya Pak? Nggak punya, bukan jangankan laut, kolam aja nggak punya. Di 25 meter. Ya kita mengharapkan dari Pemda ada kolam minim 25 meter lah. Yanto Yancung melaporkan.